Cinta hilang, vonis mantan OB cuma 3 tahun, Inul ikhlas. Permintaan Inul Daratista agar mantan office boy yang melakukan pencurian di kantornya dijatuhi hukuman setimpal telah terpenuhi. Leon Tada, terdakwa yang pernah bekerja di kantor pusat bisnis karaoke milik Inul, divonis penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena terbukti melakukan pencurian uang, mobil, dan laptop dari kantor sang goyang ngebot. Hukuman terhadap Leon Tada lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 2 tahun 6 bulan. Dan putusannya sesuai dengan dakwaan penuntut umum terbukti melanggar pasal 362 dan dijatuhi pidana penjara 3 tahun. Manusia mah nggak ada yang sempurna ya, pengennya nggak puas aja. Tapi kalau menurut pertimbangan dari Pak Jaksa dan Pak Hakim, menurut saya itu udah layak lah gitu. Berapa tahun yang sudah diketok dan diberikan kepada Pak Hakim dan juga Pak Jaksa, itu menurut saya sudah yang terbaik. Leon Tada telah dijatuhi hukuman setimpal atas perbuatannya. Namun Leon tidak mengembalikan barang-barang yang digasaknya kepada Inul. Dari pengakuan Leon Tada, semua barang di kantor Inul yang dia curi dan nilainya ratusan juta rupiah telah habis untuk berfoya-foya. Lantas bagaimana reaksi Inul mengenai hal itu? Udah nggak bakalan kembali, udah kita ikhlasin, nggak bakalan kembali. Saya berterima kasih sama Pak Jaksa dan Pak Hakim yang sudah memberikan hukuman. Apapun yang diberikan, saya puas. Matur nuwun. Udah ya. Thank you. Dan hasilnya menikmati itu tidak cuman untuk foya-foya, yang jelas untuk foya-foya pergi kemana gitu. Jadi dan tidak yang dikembalikan sama sekali. Untuk mobil kan tidak ketemu. Yang bikin Inul sakit hati, kelakuan Leon bak pepatah air susu dibalas air tuba. Inul yang sudah berbaik hati menolong Leon untuk tetap bekerja di kantornya, justru malah melakukan pencurian yang merugikan Inul. Karenanya, istri Adam Suseno ini menjadikan kasus Leon Tada sebagai pelajaran betapa pentingnya memegang kepercayaan dalam setiap hubungan kerja. Inul pun berharap peristiwa semacam itu tidak akan terulang lagi kepada perusahaannya. Kalau saya mah orangnya isi going kok, kue minta maaf ya tak maafin, ya udah. Tapi ini jadi buat perhatian buat pegawai-pegawai saya, macam-macam ya bu, brengos saya kumis pindah merene dari garang kan. Demi bertemu anak, Paula rela menunggu di sekolah. Demi melepas rindu lama tak bertemu kedua buah hatinya, Keanu dan Kenzo, Paula Verhoeven rela menunggu berjam-jam di halaman sekolah dua putra tercintanya. Udah tadi dari pagi nih, dari jam 9 pagi udah datang ke sekolah. Udah beli ini, bayar karena kita nggak kehabisan. Udah pada amplop. Ini anaknya udah datang nih. Kita tunggu ya. Ya, perjumpaan singkat dengan Keanu dan Kenzo seolah menjadi obat pelipur rindu Paula. Setelah sekian lama, ia tak bisa merasakan jadi ibu seutuhnya untuk sang putra. Bahkan, gara-gara hanya bisa bertemu anak di sekolah, tak sengaja model cantik itu sempat bertemu suaminya Baim Wong di sekolah. Dalam video viral di media sosial, Baim sempat menyapa hangat Paula seakan membuka asa keduanya islah. Iya, nggak direncanain itu. Iya, karena kan juga beritanya kemana-mana, nggak apa-apa. Di balik sapaan ramah Baim terhadap Paula di sekolah anak, ternyata masih menyimpan sekam permusuhan. Faktanya, kubu Paula sampai saat ini nyaris tanpa henti mengklaim tersiksa dengan sikap Baim yang mencabut hak Paula sebagai ibu bagi kedua anaknya. Paula itu sangat tersiksa sebenarnya gitu kan, karena tidak bisa bersama anak-anak, karena dia tuh sangat dekat dengan anak-anak. Ya, sampai saat ini proses perceraian Baim Wong dan Paula
masih bergulir panas di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemarin, kubu Baim kembali menghadirkan saksi fakta perselingkuhan Paula. Meski kubu Paula mengklaim beberapa saksi yang dihadirkan Baim tidak menguntungkan pihaknya, tak bisa dipungkiri Paula tak bisa hidup tenang lantaran terancam tak dapat hak asuh anak. Hak asuh itu sudah ada aturannya, jadi salah satunya terkait dengan apa yang terbaik dari anak. Sekarang bukan zamannya lagi anak dijadikan sebagai objek, tapi sekarang anak itu subjek. Dia punya hak untuk menentukan nasib. Usai nikah, Haldi Sabri melarang Irish Bella main sinetron, bongkar profesi baru istrinya. Keharmonisan pasangan Irish Bella dan Haldi Sabri semakin menunjukkan keromantisannya. Banyak orang yang ikut senang lantaran kini Ibel telah kembali menemukan kebahagiaannya setelah cerai dari Amar Zoni. Selain kini dipanggil ibu negara dan kemana-mana naik mobil canggih sekelas Hammer SUV seharga 5 miliar. Namun ada pula keputusan mengejutkan dari Haldi yang tiba-tiba melarang Ibel untuk kembali main sinetron. Saya ditanya, ayah, aku masih boleh main sinetron nggak? Tidak boleh, tidak boleh. Keputusan Haldi sontak menjadi perbincangan para warganet dengan berspekulasi alasan Haldi melarang Ibel untuk berakting lantaran kekhawatirannya akan cinta lokasi dengan lawan main. Kan lamarannya di Mekah, bulan madunya di mana? Kita bulan madunya di Bandung, guys. Lusung bibinya mana ya? Kemunculan pertama kali Haldi dan Ibel saat melakukan siaran langsung di platform media sosial. Haldi juga tegas tak mau diberikan gift yang memang sedang tren di acara live-nya itu. Nggak usah kasih gift ya, guys. Santai aja, guys. Langgeng ya. Yeah. Pada momen siaran langsung itu juga, Haldi pamer jabatan Ibel saat ini. Setelah pensiun jadi bintang sinetron, kini Ibel bekerja di perusahaan suaminya sebagai eksekutif produser. Meski di balik layar, itu artinya Haldi masih membolehkan Ibel berkecimpung di dunia entertainment. Eksekutif produser loh, guys. Jangan lupa, guys, nanti nonton film kita Di bioskop-bioskop kesayangan Anda. di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Hari pertama saya. Kapan Ya. emang? Nanti pasti akan dikabari. Siapa? Yang jelas Ibel memang sangat dimanja. Sejak dirinya resmi menyandang status sebagai istri pengusaha minyak Haldi Sabri, di lain sisi, gak puas live selama 1 jam itu juga diwarnai pertanyaan dari netizen yang masih penasaran. Akankah nantinya Haldi dan Ibel berencana memiliki momongan buah cinta mereka? Beginilah jawaban mengejutkan Haldi. Ada rencana nambah anak lagi nggak? Insya Allah. Tekad Atta Halilintar konsisten bangun masjid dan pesantren. Meski disibukkan dengan aktivitas duniawi, Atta Halilintar masih tetap menjalankan proyek sosial penanaman modal akhirat. Ya, Atta sedang membangun masjid yang keempat sebagai ladang amal jariahnya. Masjid yang masih dalam tahap penyelesaian pembangunannya itu ditunjukkan Atta pada laman akun pribadi media sosialnya.
Meski pembangunannya belum selesai, namun sudah terlihat bentuk luarnya, berupa kubus dengan atap bertingkat. Ini sudah 85%. Semoga segera jadi. Ada di daerah Bogor ke sana, ada di beberapa daerah juga, ada Cianjur, alhamdulillah ya Allah. Tidak banyak selebriti yang konsisten membangun 4 masjid di lokasi berbeda, seperti yang dilakukan Atta. Bentuk masjid yang dibangun Atta tidak selalu sama. Ada yang bentuknya sederhana, dan ada juga yang memiliki fasad modern. Selain membangun masjid, Atta Halilintar juga membangun pesantren. Pesantren bernama Atta bin Nauma yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat, telah beroperasi dan menjadi ladang amal jariah bagi Atta. Suami Aurel Hermansyah ini berkomitmen akan terus membangun masjid dan pesantren di berbagai daerah. Ternyata ada maksud mulia dari Atta memilih mendonasikan penghasilannya untuk membangun sarana ibadah dan pendidikan agama Islam. Karena punya target setiap tahun 1 masjid gitu. Semoga bisa. Target itu target pribadi ya. Semoga dilancarkan aja, nanti pengen di yang keempat ini pengen ngajak semua istri anak semua ke sana. Lihat langsung biar jadi motivasi buat anak-anakku ngikutin ayahnya gitu. Gak hadir di sidang cerai, Asri Welas lebih pilih liburan bareng anak. Demi menebus waktu yang hilang bersama ketiga anaknya, Gilbram, Gibram, dan Gibrar, lantaran kesibukannya yang padat sepanjang tahun 2024 ini, Asri Welas mengajak anak-anak liburan tipis-tipis ke kawasan Pulau Payung, Kepulauan Seribu. Anak-anak tampak begitu antusias, sembari menikmati perjalanan. Berbagai aktivitas dilakukan Asri begitu tiba di Pulau Payung, seperti bermain mobil ATV, snorkeling, sembari mengawasi anaknya yang asyik berenang. Memilih liburan bersama anak-anaknya, tampaknya Asri nggak ingin suasana liburan terganggu dan diribetkan dengan urusan persidangan, sehingga ia pun nggak hadir pada sidang lanjutan dengan sang suami, Galih Rida Raharja, yang berlangsung pada 18 Desember kemarin. Ya, hari ini follow up dari kemarin ya. Jadi kemarin kan sudah saya diharapkan dengan jawaban tuh dari agreement kita berdua. Tadi saya sudah submit secara hard copy agreement kita berdua yang mengenai harta gunung gini dan hak asuh anak. Sementara itu Galih datang sendiri, yang agendanya menyerahkan jawaban Galih kepada hakim. Galih pun menyetujui semua gugatan yang diajukan Asri, seperti hak asuh anak, harta gonogini, hingga pendidikan ketiga anaknya sebesar 15 juta rupiah per bulan. Ada harta gonogini sudah dibagi dan ada hak asuh anak yang sudah diberikan juga ke Mbak Asri. Jadi semua sudah saya jawab dan semua sudah oke. Jadi nextnya minggu depan tuh lebih ke arah tunggu surat dan saksi. Iya, satu anak tuh 5 juta ya, kurang lebih 5 juta satu anak dalam sebulan ya. Itu juga di luar dari biaya-biaya yang lain, kalau ada sekolah, rumah sakit itu masih di luar itu. Demi tiket grand final, 3 kontestan KDI berebut legasi legenda dangdut. Babak top 3 KDI semalam benar-benar menguji kualitas bintang Karen, Iva, dan Andin. Bagaimana tidak, setelah proses menegangkan lewat aksi Master Fakir Limbat memilih lagu, ketiga calon bintang 2 dekade KDI 2024 sama-sama berebut legasi 3 legenda dangdut tanah air. Dengan tantangan membawakan lagu milik 3 legenda dangdut, Elvi Sukaisi, Rita Sugiarto, dan Mansur S secara acak. Namun begitu tega, kau rampas segalanya. Inikah balasannya, akhlak teman setia. Serba salah, setiap jumpa selalu mengandara.
Ya, persaingan ketiga kontestan menuju grand final makin sengit. Demi tiket grand final KDI, di atas panggung top 3 semalam, Iva, Andin, dan Karen all out menyuguhkan penampilan terbaik. Karena sekarang mulai pinter kan kontestan yang sekarang juga dengan latihannya, keseriusannya mungkin. Mereka bernyanyi, yang perlu memang penyanyi itu adalah untuk menyanyi selalu notasinya, bernyanyi dengan note yang benar. Seperti itu, terus juga tempo, ya. Tempo itu harus betul-betul dipikirkan. Kalau mau improv juga selalu improv yang tepat pada note kemauan lagu itu. Dan yang harus lagi disertakan jiwa atau rasa. Bagaimana kemauan daripada syair itu sendiri. Sayang, setelah menyuguhkan penampilan terbaik, langkah satu di antara 3 kontestan harus terhenti dan gagal melaju ke babak grand final KDI malam ini. Kita hitung 1, 2. Grand finalis pertama kita adalah 3. Selamat Oke, Komeng Ilir. Selamat kamu menuju ke grand final bersama dengan Andi. Iva menjadi juara 3 Betul untuk sekali. di kontes KDI 2024. Kami juga ucapkan selamat kepada Iva